Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 30 Juni 2023 dalam pekan biasa ke-12 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Emerensiana Adistana, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur atas berkat nafas kehidupan serta sukacita yang boleh kami terima pada hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan renungan harian. Semoga kami dapat merefleksikan kejadian-kejadian hari ini sebagai bagian dari kehendak-Mu yang baik bagi hidup kami. Bantulah kami agar kami peka dan mampu merasakan setiap rahmat yang Engkau berikan, bahkan sekalipun duka cita yang kami alami sebagai bagian dari rencana-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian bab 17 ayat 1 dan ayat 9 sampai 10 dilanjutkan ayat 15 sampai 22. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya dan bersabda, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kau pegang. Perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antaramu harus disunat." Selanjutnya Allah bersabda kepada Abraham tentang istrimu Sarai. "Janganlah kau sebut lagi Sarai, tetapi Sara. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja berbagai bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sara yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, "Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah bersabda, "Tidak, istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Sesudah selesai bersabda kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Demikianlah sabda Tuhan.
menikmati hasil jerih payahmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Jika Tuan mau, Tuan akan mentahirkan aku. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini merupakan hari Jumat pada pekan biasa yang ke-12. Ayat pertama dalam perikop ini merujuk kepada apa yang terjadi pada perikop sebelumnya di mana Yesus mengakhiri khotbahnya. Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya.
Jika saudara-saudari memperhatikan, apabila Kristus sudah menunjukkan dirinya kepada seseorang, maka orang itu pasti ingin mengenal dia lebih dekat lagi. Orang yang mengetahui banyak tentang Kristus pasti ingin mengetahui lebih banyak lagi, dan ia akan mengenal Tuhan. Apabila kita terus-menerus mengenal Dia seperti itu. Dalam ayat ini juga dikisahkan tentang Kristus yang mentahirkan orang kusta. Apabila kita membandingkan dengan Injil Markus bab 1 ayat 40 dan Lukas bab 5 ayat 12, akan terlihat bahwa meskipun penginjil Matius menempatkan kisah ini setelah khotbah di bukit, karena ia ingin menyampaikan ajaran Kristus terlebih dahulu, dan baru setelah itu mujizat-mujizatnya. Cerita ini sebenarnya terjadi beberapa waktu sebelum khotbah di bukit. Maka dari itu, karena kejadian ini terjadi setelah khotbah di bukit, dia atau si kusta itu berada di suatu tempat di mana ia bisa mendengarkan khotbah Yesus. Sebab Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, maka si kusta berani mengajukan suatu permohonan. Si kusta itu datang dan sujud menyembah dia dengan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Saudara-saudari terkasih, pentahiran dipandang sebagai belas kasihan. Sebagai belas kasihan yang khas, dosa merupakan penyakit kusta dari jiwa. Dosa menghalangi kita dari persekutuan dengan Allah. Dan supaya persekutuan ini dipulihkan, perlu bagi kita untuk dibersihkan dari penyakit kusta ini. Dengan keyakinan kuat, jika Yesus mau, maka ia dapat mentahirkan kita. Kita pun harus datang kepadanya dan berkata dengan berani disertai dengan rasa rendah hati dan percaya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita hendaknya harus bersandar pada kuasanya, sehingga kita harus yakin bahwa Yesus dapat mentahirkan kita. Kita juga harus memohon belas kasihan-Nya, sehingga kita tidak boleh menuntut belas kasihan Allah ini seperti menagih hutang. Tetapi kita harus dengan rendah hati memintanya, seperti kita meminta pertolongan. Tuhan, jika Tuhan mau. Selanjutnya Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kata Yesus, "Aku mau," itu mengandung kebaikan hati. Kristus adalah seorang tabib yang tidak perlu dibujuk-bujuk karena dia selalu bersedia. Dia tidak perlu didesak karena pada saat kita berbicara ia mendengarkan. Lalu seketika itu juga si kusta itu sembuh. Selanjutnya Yesus berkata, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun sampai engkau memperlihatkan dirimu kepada imam." Mengapa Yesus berkata demikian? Karena jika para imam mengetahui yang menyembuhkan adalah Yesus, maka dengan penuh kebencian mereka tidak akan mengakui kesembuhan si kusta. Begitulah kelakuan para imam pada saat masa Kristus. Sehingga orang-orang yang berurusan dengan mereka harus bersikap cerdik seperti ular. Selain itu, Yesus menganjurkan kepada si kusta untuk menunjukkan kepada imam kesembuhannya, untuk menjaga agar hukum Taurat benar-benar dilaksanakan. Dari sini kita dapat melihat bahwa Yesus bukan hanya seorang penyembuh yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan, tetapi juga pelaksana hukum Taurat yang baik. Maka dari itu, marilah kita hendaknya sebagai umat beriman selalu menyerahkan diri secara rendah hati untuk disembuhkan Tuhan dari segala macam penyakit, terutama penyakit rohani. Kita juga dapat meneladani Kristus sebagai pribadi yang mau atau bersedia memberikan pertolongan kepada mereka yang menderita. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita sudah rendah hati memohon pertolongan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya, bukan memaksa kehendak kita? Semoga kita mampu. Marilah berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan apabila dalam doa-doa kami selalu memaksa Engkau mengabulkan keinginan kami, bukan berserah pada rencana-Mu yang indah. Bukalah hati kami bagi Roh Kudus untuk tergerak dalam membantu sesama kami yang membutuhkan. Jauhkanlah hati kami dari rasa tinggi hati, sehingga kami dapat melaksanakan kebaikan, bukan dengan pamrih, tetapi untuk memuji dan memuliakan Engkau. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin.